Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mau tanya Ustaz tentang sholat jamak, Jamak. jamak kasar ya. Ya. Bagaimana caranya sholat jamak kasar? Kalau kita mendapatkan jamaah masjid sudah sholat isya, kita mau jamak maghrib dan isya, mau kasar, ya, mau kasar. Apakah bisa di kasar itu? Jadi kita tunggu dulu rakaat ketiganya baru kita masuk. Jadi kita ambil dua, tiga. Apakah bisa dulu baru maghrib atau kita memisah dari jamaah? Orang sementara berjamaah. Iya, tapi kita mau kasar, jadi kita tunggu dulu. Nanti rakaat ketiga baru kita masuk untuk ambil dua rakaat kosarnya. Baru setelah itu kita lanjut lagi salat maghrib. Apa betul itu caranya atau bagaimana yang terbaik? Terus yang kedua, Ustaz, kalau kita jamak, apakah bisa juga kita lakukan sholat rawatib, misalnya duhur dengan asar kita jamak? Bagaimana caranya kalau ada kita mau sholat ini juga sholat sunat rawatibnya? Salat sunat rawatib Iya, untuk jamak di perjalanan ya. Iya, bukan, misalnya bukan sebelum perjalanan. Iya. Iya, makasih. Baik. Yang pertama Pak ya, mungkin kasusnya begini. Mengadakan perjalanan, kemudian singgah di suatu masjid. Di masjid itu sementara melaksanakan salat isya ya. Salat isya. Iya. Salat isya. Salat isya kan. Iya. Kemudian kita masuk ke dalam masjid tersebut. Ya, begitu kan? Iya, iya. Apa yang kita lakukan? Jadi di sini pilihannya ada tiga. Di sini ada tiga pilihan yang disampaikan oleh ulama kita. Pilihan yang pertama, kita ikut kepada imam itu dengan niat salat maghrib. Jadi imamnya salat isya, kita sendiri di belakangnya melaksanakan salat maghrib. Karena salat maghrib berarti cuma 3 rakaat saja. Jadi setelah 3 rakaat, duduklah. Duduk. Ya. Jangan ikut berdiri ke rakaat yang keempat. Duduk saja. Ditunggui sampai imamnya berdiri rakaat keempat, sujud 2 kali, kemudian duduk tahiyat, salam, baru kita salam. Nah, setelah itu baru berdiri untuk melaksanakan salat isya dengan cara dikasar. Kenapa ini dilakukan? Supaya salat itu tetap dilakukan sesuai urutan. Sesuai dengan keumuman hadis Nabi SAW, ibda bima bada Allahu bihi. Mulailah sesuai dengan urutan yang Allah mulai. Karena untuk menjamak itu, menurut 3 mazhab, di luar mazhab Syafi'i, mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, salat itu mesti dilakukan sesuai urutan. Meskipun jamak takhir, ya, meskipun jamak takhir, kan ini jamak takhir kan, karena maghribnya dipindahkan ke isya, tapi tetap mesti dilakukan sesuai dengan urutannya, maghrib dulu baru isya. Tapi karena imamnya ini salat isya, ya kita maghrib maka 3 rakaat saja dikerjakan. Setelah 3 rakaat duduk tahiyat, setelah tahiyat jangan dulu salam, tunggu sampai imamnya salam baru salam. Supaya makmum tidak menyelesaikan salat sebelum imamnya menyelesaikan salatnya. Itu cara yang pertama yang bisa dilakukan. Cara yang kedua, boleh kita ikut imam dengan niat salat isya. Niat salat isya. Setelah itu kemudian baru salat maghrib. Kenapa? Supaya kita melaksanakan salat yang sama dengan salat yang dikerjakan oleh imam. Ada cara yang paling baik, nomor 3 nih, Pak. Kita ikut salat sama imam, niat salat isya. Setelah itu salat maghrib 3 rakaat. Setelah itu berdiri lagi, diulangi salat isyanya. Ya, supaya salat itu tetap dilakukan sesuai dengan urutan. Jadi yang pertama itu semata-mata untuk mengikuti imam. Ya, tapi yang sesungguhnya setelahnya, kita maghrib baru isya. Tapi mau yang pertama saja, boleh Pak. Kalau saya pribadi biasanya ya ambil yang pertama saja. Salat maghrib, meskipun imamnya salat isya, setelah itu baru salat isya. Yang tidak boleh, nah ini, tadi itu 3 pilihan boleh semua itu 3. Sekarang yang tidak boleh.
Yang tidak boleh itu kita ikut imam, kita niat salat isya, tapi dikasar. Nah, itu tidak boleh. Jadi imamnya 4 rakaat salat isya, kita di belakang salat isya 2 rakaat, itu tidak boleh. Karena tidak boleh makmum itu mengkasar salatnya kalau imamnya tidak mengkasar. Saya ulangi, makmum tidak boleh mengkasar, meringkas rakaat salatnya kalau imamnya tidak mengkasar. Tidak bisa imamnya 4 rakaat salat isya, makmumnya dia kasar 2 rakaat, itu tidak boleh. Kalau kebalikannya boleh. Kebalikannya maksudnya bagaimana? Imamnya yang mengkasar salatnya, makmumnya tidak, itu boleh. Contoh ya, contoh banyak kasusnya. Katakanlah di masjid kita ini ada musafir, singgah di sini Pak musafir. Nah ini ulama misalnya ini Pak Kiai, dipersilahkan jadi imam. Ya sampai saya musafir itu, tidak apa-apa Pak Kiai. Saya kasar salat saya, tidak apa-apa. Jadi beliau jadi imam, sehingga mengkasar salatnya, salat isanya 2 rakaat saja. Tapi kita ini kan bukan musafir Pak. Karena kita bukan musafir, ya tidak boleh mengkasar salatnya. Tetap kita kerjakan salat isya itu 4 rakaat. Imamnya 2 karena dia musafir, kita makmum 4. Bisa dipahami nih. Dan itu pernah dilakukan Nabi. Ketika Rasulullah SAW dari Madinah masuk ke Makkah, beliau sudah penduduk Madinah, bukan lagi penduduk Makkah. Maka di Makkah beliau jadi imam. Kan tidak mungkin sahabat jadi imam Pak. Nabi yang jadi makmumnya. Memang pernah Nabi jadi makmum 2 atau 3 kali beliau pernah jadi makmum karena terlambat. Ya? Nah ini Rasulullah jadi imam, beliau musafir. Salatnya 2 rakaat. Sahabat yang datang sama-sama Nabi dari Madinah 2 rakaat juga. Tapi yang penduduk Makkah yang tidak musafir, tidak bisa mereka 2 rakaat. Nabi sampaikan, kalian yang penduduk Makkah lanjutkan lagi 2 rakaat sisanya. Jadi makmumnya Pak yang dari Makkah itu, yang penduduk asli Makkah, berdiri lagi. Dia lanjut. Kalau ini boleh. Tapi kalau kebalikannya tadi, imamnya yang 4, makmumnya mau 2, itu tidak boleh. Cukup ya yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita di perjalanan, maka tidak lagi dianjurkan untuk melaksanakan salat sunnah rawatib. Meskipun tidak dilarang juga, tapi tidak dianjurkan. Kecuali salat sunnah yang tetap dianjurkan dalam perjalanan itu adalah 2 rakaat sebelum subuh. Meskipun di perjalanan tetap ditegaskan Pak 2 rakaat sebelum subuh. Bahkan kata Nabi, tetap laksanakan ini 2 rakaat sebelum subuh, sekalipun kuda-kuda tunggangan musuh itu sudah terdengar derap langkah kakinya. Di dalam suasana perang lagi, ini suasana perang. Sudah kedengaran itu Pak, kuda-kuda tunggangan musuh, sudah dekat sekali musuh ini. Tapi kata Nabi tetap kerjakan ini 2 rakaat sebelum subuh. Nah, begitu pentingnya itu 2 rakaat sebelum subuh. Yang juga tetap disunnahkan dalam perjalanan witir. Itu 2 salat sunnah yang tetap ditegaskan meskipun dalam perjalanan. Tapi kalau misalnya salah sunnah rawatib yang lain, kita perlaikan logikanya begini Pak, secara logika ya. Salat zuhur itu kalau kita tidak perjalanan, berapa rakaat? 4 kan? 4. Tapi karena kita dalam perjalanan, maka salat zuhur yang 4, kemudian kita kerjakan menjadi 2. Kenapa Pak diringkas itu? Kenapa agama memberikan ini yang 4 jadi 2? Untuk apa itu Pak? Nah, untuk kemudahan kan? Tadinya asalnya kan 4. Terus karena Anda perjalanan dikasih kemudahan jadi 2 kan? Kemudahan Pak ya? Tapi kita mau salat sunnah lagi. Sudah 4 dikurangi jadi 2, mau salat sunnah lagi. Bertambah lagi itu yang kita kerjakan. Padahal ini asalnya untuk dikasih kemudahan. Ya, maka tidak ditegaskan lagi. Meskipun tidak dilarang juga. Ya, tapi Nabi biasanya yang dikerjakan itu ya 2 rakaat sebelum subuh dan salat witir. Kalau dalam perjalanan. Kalau yang lain Pak langsung Pak. Hanya diselingi dengan iqamah. Nah, misalnya azan dulu, baru iqamah. Salat zuhur lah 2 rakaat. Setelah itu berdiri lagi iqamah.
baru salat asar. Jadi tetap diselingi iqamah, tidak diselingi lagi dengan salat-salat sunnah rawatib. Mungkin ini maksud. Wallahu a'lam. Silakan.